Hai mama semuanya, apa kabar? Udah lama banget aku nggak bikin konten ya. Nah kali ini tuh banyak banget yang tanya sama aku dan bertanya di grup perbedaannya apa sih Mbak Yen antara print digital sama konvensional print pabrik. Jadi akhir-akhir ini di grup lagi rame banget organis itu, Masya Allah, Alhamdulillah, thank you so much antusiasnya. Kebetulan motif Rengganis ini motif desain kita sendiri yang tidak look like sama brand manapun, bener-bener didesain khusus buat kalian. Dan Masya Allah, Alhamdulillah pre-ordernya itu lumayan sampai repeat terus, cuman aku udah close ya untuk pre-order Rengganis. Nah untuk kali ini, konten kali ini aku akan bahas soal perbedaan digital print sama konvensional. Karena waktu pre-order di grup itu rata-rata semuanya tanya-tanya, Mak Ian kok mahal banget sih print digitalnya, kok mahal banget sih harga Rengganis versi digital printnya. Jadi aku mau jelasin sedikit perbedaan antara digital print dan konvensional. Oke, yang pertama, salah satu perbedaan yang paling signifikan itu soal harga. Harga pastinya namanya juga digital print yang memang dia bisa versi minimum, bisa versi semeter, setengah meter, 2,5 meter, ataupun bebas, mau bebas print berapa aja. Sedangkan kalau versi pabrik dia ada minimum quantity order yang cukup lumayan banyak, itu sekitar 6.000 yard. Dan secara harga beda banget. Kalau print pabrik rata-rata di harga 20 ribuan, tapi kalau untuk digital print harga printnya aja itu di vendor-vendor print rata-rata 40 ribuan. Dan be careful Mak, ada iklan-iklan vendor digital print yang memang mereka bilang katanya cuma 20 ribuan per meter, tapi kan harus teliti dan cermat apakah lebar kainnya itu 150 cm atau dia cuma 1 meter persegi. 1 meter persegi itu berarti 100 kali 1 cm. Nah sedangkan kain-kain printing pabrik untuk kain-kain printing kita untuk baju rata-rata itu di lebar kain 150 cm. Nah itu jadi yang pertama itu sangat-sangat perbedaannya soal di harga. Lalu yang kedua, hasil warna print. Hasil warna print antara digital sama pabrik itu beda banget. Nah di kanan kiri aku ada 2 kain yang aku akan kasih lihat ke kalian untuk detailnya. Antara digital print yang aku pegang ini motif Rengganis yang warna, seingat aku warna Oxford ya kalau nggak salah, soalnya warnanya banyak banget, ada 10. Nah yang ini versi print versi pabrikan. Jadi nanti aku akan kasih lihat kalian dari dekat antara perbedaan warna yang sangat-sangat menonjol dan signifikan dari perbedaan warna kedua desain ini. Ini kalau dari jauh sih kayaknya nggak kelihatan banget ya, tapi kalau dari dekat juga ketara banget secara outline desain warnanya. Nah hasil printing digital itu biasanya akan lebih sedikit dull dan akan banyak seperti pixel-pixel warna, jadi gini loh. Nah, hati-hati juga ya, jadi printing digital itu jangan dipikir cuman digital, cuman satu proses. Mesin printing digital sendiri itu ada 2 jenis. Yang kalau kita pakai ini adalah proses sublim. Proses sublim itu apa sih Mak Yen? Proses sublim itu adalah proses yang menggunakan printing dengan media. Medianya biasanya kalau yang kita pakai ini, sublim ini menggunakan media kertas. Jadi prosesnya itu kalau yang digital print versi sublim ya, ini print dari desain itu akan di print ke kertas dulu, kayak kita ngeprint kayak di mesin printer gitu ya. Kita bisa ngeprint hasil desain kita di mesin printer biasa, di kertas dulu. Setelah masuk ke mesin printer akan di press kertasnya bukan pakai kertas HVS ya Mak ya, kertas khusus buat ngepres. Setelah di print akan di press dalam media kain. Nah, media kain yang biasa digunakan dalam mesin printing digital biasa menggunakan polyester. Kenapa pakai polyester Mak Yen? Kenapa bukan pakai kain-kain katun, rayon? Sebenarnya bisa, semua bahan tuh bisa, tapi jenis-jenis mesin printnya itu yang membedakan antara setiap hasil print warna. Kalau kain-kainnya kayak rayon, katun, itu biasanya hasil printnya itu akan lebih doff warnanya, nggak semenonjol hasil kain print untuk versi polyester. Nah kalau polyester sendiri dia warnanya akan terasa lebih hidup, warnanya lebih kelihatan. Dan memang tipikal mesinnya beda Mak. Mesin digital tuh banyak banget jenisnya ternyata, dari range harganya yang aku lihat-lihat ya. Apalagi sekarang nanti kita bisa lihat di website ataupun di pameran-pameran expo, mesin printing digital tuh sekarang ada yang harga 100 jutaan yang paling murah, ada yang sampai 1 miliar. Nah ada harga, ada rupa, ada kualitas. Pastinya setiap harga pasti ada kualitasnya. Jadi kalian nggak bisa samain, Mak Ian kok di sebelah harga printing digitalnya murah ya, kok
kok di sini mahal ya. Nah, hati-hati dalam memilih vendor digital. Pastikan warna-warna yang kalian pilih itu hasil print yang kalian inginkan itu sesuai dengan yang warna yang kalian inginkan. Biasanya kejadian aku nih ya di lapangan, misalkan aku mau warna biru, tiba-tiba di printing digital dia warna abu-abu. Nah, apa sih yang bikin beda-beda kayak gitu? Biasanya hasil tintanya. Nah, ini nih yang poin kedua soal tinta. Tinta alias warna-warna yang digunakan printing digital sama printing pabrik itu beda banget. Nah, kalau printing pabrik dalam versi yang massal, mereka hasil warnanya akan lebih hidup dibandingkan digital print. Dan hasil printing digital yang biasa kita printing dia akan lebih doff. Itu perbedaan kedua soal warna. Kenapa bisa beda kayak gitu? Dari soal coloringnya, Mak, dan soal proses pewarnaannya. Kalau digital, kalau pabrik, versi pabrik, mereka tidak menggunakan sublim. Jadi mereka langsung dari proses pewarnaan, coloring, itu langsung di print ke media kain. Kayak gini, jadi nggak ada mediasi lagi tuh, nggak ada proses press lagi, nggak ada print kertas ke sini. Jadi langsung dari tinta di di setting di mesin khusus di pabrik, langsung di print di dalam kain. Dan proses selanjutnya adalah di washing. Kalau di pabrik selalu habis di print itu di washing lagi, Mak, di washing. Karena kalau kenapa Mak Ian di washing? Biar tintanya itu lebih lebih menyerap lagi dan lebih bagus pewarnanya. Dan biasanya di pabrik itu ada proses finishing lagi. Finishingnya itu bisa di softening lagi, di shining lagi. Kadang-kadang kalau kalian pernah lihat bahan baku utama kainnya, itu kalau kita pegang nggak banget gitu loh, kayak kaku, kayak keras. Tapi kalau udah di print dia bisa lebih lembut. Nah, sedangkan kalau proses digital itu tidak ada proses pencucian lagi, Mak. Jadi benar-benar dari print dari mesin layar komputer, ya kan, mesin komputer, begitu langsung di print ke kertas kayak kita ngeprint kertas biasa, lalu di press, ya udah jadi deh kainnya. Udah nggak perlu dipapain lagi, langsung jadi nih kayak gini. Makanya prosesnya lebih cepet, sehari juga jadi. Sedangkan kalau pabrik prosesnya banyak banget. Dan secara harga pastinya jauh beda banget ya, Mak ya. Bukan kualitas, jadi sebenarnya gini, soal kualitas bagusan mana sih antara digital sama pabrik, menurut aku tergantung tujuannya untuk apa dan feel-nya mau gimana. Kadang-kadang ada brand yang pengen hasil warnanya itu sangat-sangat tajam. Nah, itu disarankan pakai mesin-mesin pabrik kayak gini. Kalau mau pengennya warna-warna lembut, warna-warna doff yang warnanya kayak warna-warna apa ya, kayak belur-belur gitu, pecah-pecah gitu pikselnya, biasanya bagusnya di printing digital. Jadi nggak ada standarisasi bagusan digital ataupun bagusan pabrik. Menurut aku ya keduanya sama-sama bagus, tinggal sesuai budgetnya cocok apa enggak, ya kan. Lalu yang perbedaan selanjutnya soal di penyerapan kain, Mak. Kalau proses sublimasi, digital sublimasi itu dia tidak menyerap warna sampai ke belakang kain nih. Jadi selalu perhatiin kalau kain-kain kalian beli baju, kalau warna-warnanya ada putih-putih seperti ini biasanya proses sublimasi yang mereka mewarnainya hanya di bagian dasar aja. Sedangkan kalau di mesin pabrik itu biasanya akan lebih menyerap sampai ke dalam. Contohnya warna ini kebetulan yang aku pegang ini warna abu-abu ya. Warna abu-abu ini nggak terlalu menyerap sampai ke dalam. Tapi kalau untuk warna-warna yang gelap, hitam, nanti aku kasih contoh ya. Warna hitam itu biasanya kelihatan tuh belakangnya juga agak-agak hitam gitu loh. Jadi prosesnya itu pewarnaannya itu menyerap sampai ke dasar kain karena tinta langsung bersentuhan dengan kain, nggak ada perantara lagi. Sedangkan kalau proses sublimasi selalu akan ada perantara. Tapi nggak semua ya, Maya. Ada digital yang memang langsung digital yang langsung ke kain tanpa proses sublimasi. Biasanya harganya lebih mahal dibandingkan proses sublimasi karena memang satu tintanya juga lebih mahal, mesinnya jauh mahal, itu rata-rata 700 sampai 1 M lebih untuk yang proses digital tanpa sublimasi. Itu yang perbedaan ketiganya. Yang perbedaan keempat, sebentar aku lihat contekannya dulu ya. Warna tidak konsisten, Mak, kalau di digital print. Kadang-kadang setiap vendor, kalau Mak coba ya, mau coba 2-3 vendor digital print. Kebetulan jujur aku di sini aku bukan vendor sublim ya, Maya, bukan vendor digital. Aku cuman mak-mak biasa yang memang lagi mereview. Kebetulan aku juga punya toko online kain, jadi aku cuma mereview. Aku bukan vendor digital ya, Maya. Jadi kalau Maya aku printing digital dong, aku cuman sebagai perantara, tapi aku bukan vendor. Aku tidak punya mesin digital, cuman aku mereview aja beberapa kali. Aku coba beberapa vendor, itu beda-beda, Mak, hasilnya. Contoh nih, desain yang aku bikin si rengganis ini,
aku coba bikin di di vendor A, itu hasilnya beda dengan vendor B. Kenapa? Karena settingan warnanya beda. Kayak gini deh Mak, contohnya kayak mesin printer Canon sama mesin printer apa sih? Mesin printer kira-kira mesin apa lagi sih printer? Mimaki. Apa? Mimaki. Nimaki, bukan printer kertas. Canon apalagi satunya lagi tuh? Epson. Nah, Canon, Epson itu beda-beda Mak hasilnya, kira-kira kayak gitu. Jadi proses pewarnaan vendorisasi untuk vendorisasi semuanya aja disasi-sasiin. Proses vendor itu pasti beda-beda warna, jadi nggak konsisten. Sedangkan kalau pabrik dia meskipun beda pabrik ya akan lebih konsisten kalau kita bermain di desain. Contoh ya, misalnya kita punya pabrik kain A. Pabrik kain A itu hasil printnya kayak gini. Terus kita mau pindahin ke pabrik vendor B. Kita mau warnanya kayak gini. Akan ngikutin Mak dengan desain yang sama. Ya, jadi kayak gitu. Jadi prosesnya itu kalau pabrik lebih konsisten di warnanya meskipun kita pindah-pindah vendor ya. Baiknya sih nggak pindah vendor ya, cukup satu pabrik jadi enak gitu, warnanya nggak berubah. Tapi kalau misalnya kita kepepet, contoh vendor A lama banget ngeprintnya sampai 1 minggu, sedangkan vendor B ngeprintnya cuma satu hari, itu beda-beda hasilnya. Jadi warna tidak stabil. Yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya itu di apalagi tuh, coba kita lihat intikannya ya. Warna lebih down. Sebentar Marwan, sebentar. Warna tidak konsisten, warna lebih, oh ya udah semua kayaknya ya kita ini ya, kita review ya. Sama yang terakhir adalah tujuan produksi. Tujuan produksinya yang pasti aku sekali lagi bilang tidak ada standar bagus atau tidak bagus dalam proses pewarnaan baik kain digital ataupun mesin pabrik, tidak ada. Karena namanya kain ya, kain yang kita ambil di pabrik, boleh di pabrik pun atau di toko manapun itu bisa di printing digital. Kain yang di printing digital juga bisa kita print di pabrik. Ini tidak ada standarisasi bagus atau nggak bagus ya, tergantung tujuannya Mak mau kemana nih. Kalau misalkan pengennya produksi skala kecil ya kan, ya udah kita daripada beli pabrik mahal ya, ongkosnya lumayan ratusan juta sekali PO ya kan. Nah kalau untuk PO print massal itu bisa di kain. Kebetulan kita juga punya kerjasama dengan vendor pabrik tekstil di Bandung. Jadi kalau untuk aku sendiri ya, kalau ditanya Mak Ian lebih suka digital atau suka pabrik, kalau aku sih secara budget sukanya mesin pabrik. Karena satu, harga bisa murah, kita bisa jual dengan harga HPP yang masuk akal untuk klien-klien brand kita. Yang kalau digital ini pasti Mama tahu dong, brand-brand yang ternama rata-rata mereka pasti jual baju lumayan tinggi karena mereka menggunakan digital. Jadi tergantung peruntukannya untuk apa, tujuannya kemana, jualnya ke siapa, marketnya kemana. Jadi nggak ada standarisasi ini bagus, ini nggak bagus. Menurut aku tidak mudah melabeling ini nggak bagus nih hasilnya, ini nggak bagus. Jadi jangan mudah melabeling, jangan mudah menjudging. Kain digital lebih bagus dibandingkan hasil digital lebih bagus dibandingkan hasil pabrik, belum tentu. Kadang-kadang ada yang senang warna-warna tegas, masuk ke digital matanya langsung kayak aduh kayaknya warnanya terlalu doff deh, terlalu mendem deh, kayak gitu Mak kira-kira. Jadi aku butuh komentar kalian nanti di Reels ini. Kalian bisa komen di sini, menurut kalian lebih senang yang mana, hasil digital print atau hasil pabrik. Terus soal hand feel terakhir ya, soal hand feel. Hand feel bukan ditentukan dari proses printing Mak. Jadi hand feel kain itu lembutnya, flowy-nya, halusnya itu bukan ditentukan dari digital print ataupun pabrik. Menurut aku gini, kalau digital print kita kan ada proses namanya proses press ya. Proses pressing itu namanya di press dengan kertas di press ke kain. Ini menggunakan mesin yang panas ya kan, uap. Jadi kalau nanti aku akan share video kalian bagaimana proses sublimisasi itu sendiri, itu akan ada uap-uap panas. Semakin tinggi polyesternya maka uapnya semakin banyak dan hasil kainnya itu akan sedikit kaku. Beda kalau kain yang di pabrik, meskipun dia kain polyesternya tinggi itu bisa sangat lembut. Jadi jangan pikir gini, aduh kayaknya hasil digital tuh lebih lembut ya dibandingkan hasil pabrik. Belum tentu Mak, justru kadang-kadang hasil digital akan lebih kaku karena mereka tidak ada proses finishing lagi, nggak ada proses washing lagi. Jadi dari kain langsung di print, langsung di press, jadi deh motif kayak gini. Cuman prosesnya lebih cepat, lebih efisien, kuantiti lebih kecil. Dengan proses pabrik itu lumayan makan waktu, kuantiti besar ya kan, tapi harganya juga rasional dan masuk akal dan masuk ke semua brand-brand yang dalam skala market yang memang
middle. Kadang-kadang kan kita kalau punya brand, kalau aku di sini konten aku bukan untuk menjual brand aku ya. Even aku punya brand Youth Mom nih, kayak baju aku pakai ini Poppy Blues ini brand Youth Mom. Aku di sini di konteks Yayan Kain aku tidak menjual brand, tapi karena aku juga punya brand sendiri Youth Mom, aku pastinya pilih bahan yang sesuai harganya efisien dan masuk akal dan logis dan bisa dijual lagi. Gimana? Menurut kalian gimana nih, Mak? Pilih digital atau pilih kain pabrik? Silahkan di komen. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya Maya. Insya Allah aku akan share terus konten bermanfaat, konten-konten edukasi soal kain, soal desain, soal warna, dan pastinya aku butuh support kalian dengan komen-komen di bawah ini, di reels ini. Mak Ian, kalau YouTube gimana? Jangan lagi nggak? Aduh, YouTube aku tuh kayak ntar deh, insya Allah aku kalau misalkan sempet aku posting di YouTube biar hasilnya, biar kalian bisa lihat semua lebih rapi. Kemarin aku juga aktif di YouTube nih, sekarang aku lebih aktif di Reels aja dulu deh sama TikTok. Oke Mas, silahkan di komen, aku tunggu ya respon kalian, pilih digital atau pilih hasil print pabrik. See you!